Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Bagi teman-teman yang baru join ataupun baru bergabung, perkenalkan saya Apoteker Yosi Siska. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun menjelaskan bagaimana cara membaca suatu kemasan obat dengan baik dan benar, terus informasi apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, untuk kemasan obat itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama itu kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, yang ketiga kemasan tersier. Nah, kemasan primer ini maksudnya kemasan yang langsung bersentuhan dengan zat aktifnya. Contohnya ini botol obat ini bersentuhan langsung dengan sediaan di dalam, itu seperti sirup. Nah, kemudian juga seperti ini kemasan stripan obat seperti ini. Nah, ini juga termasuk kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan sediaannya itu tablet ataupun kaplet seperti itu. Nah, kemasan sekunder, kemasan yang melindungi dari kemasan primer ini. Contohnya kotak obat ini, box seperti itu. Nah, kemasan tersier yang melindungi kemasan primer dan kemasan sekunder. Contohnya itu dus, karton seperti itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membaca satu kemasan obat yang baik dan benar, terus informasi apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, saya jelasin satu-satu. Nah, ada tulisan merah ini, Ambroxol Cl ini merupakan kandungan ataupun zat aktif dari obat ini. Nah, kemudian sirup. Nah, sirup ini adalah bentuk sediaan dari obat. Kemudian ada tulisan ataupun logo dari generik. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari obat generik. Nah, selanjutnya ini ada huruf sama angka S11011BA. Nah, ini merupakan nomor batch dari obat. Nah, nomor batch itu apa? Merupakan sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Nah, tujuannya sebagai penanda jikalau nanti ada masalah pada suatu obat ataupun produk yang dihasilkan, maka jadi nantinya mudah untuk ditelusuri rekam jejaknya. Jikalau nanti ada misalkan ada penarikan, ada recall dari produsennya maupun recall dari Badan POM seperti itu ya, sobat Farma. Nah, kemudian di sampingnya ini ada huruf K lingkaran, dalamnya itu warna merah. Nah, ini merupakan logo dari obat keras. Kalau obat bebas, obat terbatas, obat tradisional beda lagi. Nah, selanjutnya ini ada NOV 21. Ini merupakan bulan dan tahun produksi obat ini. Sudah diproduksi bulan November tahun 2021. Kemudian di sampingnya ini merupakan bulan dan tahun ataupun tanggal kadaluarsanya. Biasanya semua pabrikan obat farmasi cuma menyantumkan bulan dan tahunnya saja, tidak disertai dengan tanggal. Nah, ini juga banyak yang bertanya-tanya, November ini maksudnya gimana, atau udah nggak bisa dikonsumsi pada bulan itu atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau di sini tulisannya November 23, berarti batas akhir dari bulan itu masih boleh obat ini dikonsumsi karena masih aman dan masih layak untuk dikonsumsi. Misalnya tentang ini November berakhir tanggal 30, jadi tanggal 30 itu batas terakhir obat ini boleh dan aman untuk diminum ataupun kita konsumsi. Nah, ini rupiah 4.455 rupiah ini maksudnya merupakan harga eceran tertinggi atau head dari obat ini. Nah, neto 60 ml merupakan ukuran maupun volume dari obat sirup ini. Selanjutnya, PT Rama Emerald Multi Sukses ini merupakan nama produsen ataupun nama pabrik pembuat obat ini. Gresik Indonesia, dan ini merupakan alamat dari produsen. Nah, selanjutnya kita masuk istilah komposisi. Komposisi ini merupakan kandungan dari obat ini. Tiap 5 ml atau 1 sendok makan mengandung Ambroxol HCl 15 mg, sugar free ataupun bebas gula.
Nah, selanjutnya ini ada istilah indikasi. Indikasi ini merupakan tujuan dari penggunaan obat ini. Obat ini digunakan sebagai sekrotolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis. Jadi dia tuh membantu dalam hal pengenceran dahak seperti itu. Nah, kemudian harus dengan resep dokter. Ya, ini kena obat keras harus dengan resep dokter. Nah, kocok dahulu sebelum diminum. Kemudian ini ada informasi lagi tentang cara penyimpanan. Obat ini disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari. Nah, setelah dibuka, sirup ini stabil selama 30 hari pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada lagi istilah kontraindikasi. Kontraindikasi ini merupakan kondisi tubuh di mana obat tidak boleh digunakan. Misalnya, obat ini tidak boleh digunakan untuk orang ataupun pasien yang mengalami penyakit seperti ini gitu. Kalau contohnya ini, Ambroxol ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap Ambroxol HCl. Nah, kemudian kita masuk ke aturan pakainya. 1 sendok takarnya itu kan 5 ml. Nah, ada di sini untuk kriteria umur untuk 6 sampai 12 tahun, untuk di bawah 2 tahun seperti itu. Kemudian keterangan lebih lengkapnya bisa kita lihat di brosurnya. Karena di sini karena informasi itu banyak, jadi ini secara garis besar aja yang ditampilkan di kemasan primernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini adalah nomor yang diperoleh oleh produsen dari Badan POM. Nah, biasanya nomor registrasi ini atau istilah lainnya nomor izin edar terdiri dari 15 digit yang terdiri atas kumpulan huruf dan angka. Nah, di sini saya bakalan jelasin satu-satu. Nah, digit pertama ini kan ada tulisan huruf G. Nah, maksudnya ini digit pertama ini G merupakan obat generik. Kalau dia nama dagang, pasti nanti awalnya ini D. Next, ini K. Ini kan merupakan obat keras. Jadi digit kedua ini menjelaskan tentang obat ini merupakan golongan obat keras. Kalau obat bebas beda lagi, pasti B nanti. Obat bebas terbatas T, obat narkotik N. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di atas. Nah, untuk digit keempat dan kelima ini menunjukkan tahun registrasi atau persetujuan obat tersebut oleh BPOM. Ini kan 14, berarti disetujui pada tahun 2014. Nah, untuk digit 6, 7, 8, 289 ini merupakan nomor urut pabrik dengan persyaratan nomor pabrik harus lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 1000. Ini kan 289. Jadi produsen ini urutan pabriknya 289. Nah, selanjutnya untuk digit ke-9, 10, 11 ini 120 ya Sobat Farma. Ini menunjukkan nomor urut obat yang disetujui oleh masing-masing pabrik. Untuk digit ke-12 sama 13 ini kan ada angka 37. Ini menunjukkan bentuk kesediaan obat. Kalau ini kan tadi obatnya sirup, jadi kodenya itu 37. Kalau dia kapsul beda lagi, tablet dia pun injeksi, obat injeksi, terus obat tetes mata, tetes telinga, nah beda lagi. Bisa Sobat Farma lihat pada tabel di atas kode dari bentuk kesediaan obat. Oke, kemudian digit ke-14 ini menunjukkan kekuatan dari sediaan obat. Kalau A ini jadi dia menunjukkan kekuatan obat. Jadi yang pertama disetujui. Kalau dia B, yang kedua disetujui, begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir ini digit ke-15 ini menunjukkan kemasan utamanya. Kalau dia saat pertama, kalau dia kemasan yang pertama kedua, ketiga, begitu seterusnya. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Kalau masih ragu, silahkan bertanya di kolom komentar.